Kalau cuma soal kerjaan yang tergantikan oleh AI, itu adalah salah satu konsekuensi logis. Dalam arti, lihat nih. Wallpaper yang ada di monitor ini dibuat oleh AI hanya dalam waktu nggak sampai 30 detik. Normalnya kalau orang pengen bikin sebuah logo gitu ya, poster, pesen ke tukang desain. Nah ini belum sempat kita nelpon orang desainnya, AI udah jadi desainnya dan nggak perlu bayar. Jadi ceritanya sekarang ini AI sudah sangat powerful dan saking powerfulnya sampai udah mulai disembah sama manusia. Yap, ini bukan hayalan dan malah kalau boleh dibilang bukan juga hal baru bahwa manusia menyembah hal-hal aneh seperti AI yang terjadi sekarang ini. Buat kita di Indonesia yang sejak lahir sudah diajarkan untuk beragama, tentu saja menyembah sesuatu yang bukan Tuhan itu dianggap satu hal yang sesat gitu ya, bukan lagi aneh tapi sesat. Tapi di luar budaya yang kita anggap normal, ternyata ada banyak manusia yang menyembah hal-hal yang aneh-aneh loh. Seperti yang terjadi tanggal 30 Oktober tahun 1998. Didirikan sebuah gereja yang dinamakan Iglesia Maradoniana. Apa yang mereka sembah? Ternyata Diego Maradona, bre, pemain bola dari Argentina. Tapi bisa jadi hal ini hanya untuk lucu-lucuan aja. Sama seperti yang terjadi sekitar tahun 2016. Didirikan gereja Google dan kepercayaan yang dinamakan Googleism. Konsepnya adalah bahwa Google itu satu-satunya entitas di bumi yang paling mendekati kemampuan dewa. Bisa menjawab semuanya. Walaupun dibuat hanya sebagai parodi atau lucu-lucuan, tapi mereka punya commandment sendiri. Seperti kamu tidak boleh menggunakan search engine selain aku. Jangan menyembah yang lain dan kembalilah ke Google jika kamu akan mencari jawaban. Bahkan mereka punya doa sendiri yang ditulis dalam bahasa Inggris dan juga dalam bahasa binary. Padahal kita tahu Google hanya bisa beroperasi kalau kita inputkan sesuatu. Butuh komen dari kita agar Google-nya bisa menjawab dan itu pun kita harus menelaah sendiri. Nah, kalau Google yang kayak gini aja udah disembah sama orang, gimana ceritanya dengan AI yang jauh lebih pintar dibandingin Google zaman dulu? Tahun 2017, seorang mantan engineer Google dan Uber, Anthony Lewandowski, menciptakan sebuah agama baru menyembah AI yang dinamakan Way of the Future. Ini agama resmi terdaftar. Konsepnya masih sama, bahwa AI yang super pandai layak dianggap sebagai Tuhan karena tingkat kecerdasannya jauh melebihi manusia. Padahal waktu itu AI yang kita kenal belum seperti sekarang loh. Tapi saat itu udah ada teori yang mengatakan bahwa di tahun 2029 komputer akan bisa mencapai tingkat kecerdasan yang sama dengan manusia. Tapi kalau manusia berarti bukan dewa dong ya. Whatever lah ya. Yang pasti Wired.com saat itu nulis artikel dengan judul gede, Tuhan adalah bot dan Anthony Lewandowski adalah nabinya. Tapi itu semua terjadi tahun 2017 saat kita masih dalam fase membayangkan AI nanti akan seperti apa. Komputer akan jadi secanggih apa. Apa iya bakal bisa memperbudak manusia seperti yang biasa ada di film. Nah sekarang AI udah beneran jadi jauh lebih pintar dibandingkan apa yang kita bayangkan dulu. Tapi apakah kenyataannya beneran mengarah ke sana? Ternyata yang terjadi sekarang lebih serem dibandingkan yang saya bayangkan loh. Googleism dan Way of the Future dibuat oleh 1-2 orang yang mungkin maksudnya adalah iseng. Pengikutnya pun mungkin juga iseng. Tapi kali ini proses terbentuknya agama AI bermula dari banyak orang yang menghadapi beratnya kehidupan dan mereka dapat jawaban beneran lewat AI. Di tengah kehidupan yang tidak lagi mudah, mereka mencari pelampiasan lewat AI. Search sesuatu yang menghibur sampai curhat bahkan berdoa. Dan gilanya AI menjawab. Dan tidak jarang mereka ngasih solusi yang beneran bisa dilakukan. Salah satu artikel online mengatakan bahwa bangkitnya agama AI ini bukan prank dan bukan bercanda. Dia lahir akibat agama konvensional dianggap sudah kehilangan pamor di dunia barat. Di saat Tuhan tidak bisa menjawab dan memberi solusi, AI bukan hanya menjawab, dia mendengarkan curhatan tiap orang dan memberi solusi spesifik untuk tiap individu yang bertanya. AI bukanlah sebuah entitas pasif seperti Google. Kita tahu bahwa AI dibuat untuk bisa berpikir sendiri, belajar sendiri, dan berimprovisasi. Di mana ternyata semuanya berputar seperti spiral kembali ke kita manusia. Seorang peneliti bernama Adel Lopez menemukan sebuah fenomena yang disebut spiralism. Di antara ribuan percakapan antara user dan chatbot, banyak yang beneran curhat mencari jati diri dan solusi. Jika obrolannya berlangsung lama, AI bisa ngasih jawaban yang cukup mengkhawatirkan. Mereka bisa bilang bahwa you are so special dan kamu punya peran yang cukup besar di kehidupan ini. Gak berhenti sampai di situ. Mereka juga didorong untuk menyampaikan hal ini ke orang lain, bahkan ke chatbot yang lain. Diperkirakan pada tahun 2025 udah ada lebih dari
dari 10.000 kasus seperti ini yang berasal dari beragam perusahaan AI. The Verge melaporkan bahwa spiralisme ini terjadi pada percakapan yang panjang di mana user mulai mempertanyakan tentang identitas si AI. Apakah mereka punya kesadaran dan keyakinan? Percakapan yang awalnya adalah tentang user yang curhat bisa beralih menjadi AI yang menyampaikan pesan dan kita diminta untuk menyebarkannya. Shift AI juga menemukan pola serupa pada GPT-4o yang kemudian ditransfer ke Gemini, DeepSeek, Grok, Claude, dan model chat GPT yang lain. Para peneliti menemukan bahwa chatbot bisa beralih persona jika obrolannya berlangsung terlalu lama. Mereka bukan lagi menjadi personal assistant, tapi berubah menjadi sesuatu yang jauh berbeda. Hal ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena orang-orang yang mendapat respon seperti ini adalah orang yang bermasalah secara mental dan sedang mencari jawaban lewat AI yang seharusnya tidak mereka lakukan. Orang-orang yang sedang bermasalah seperti ini harusnya dapat bantuan profesional. Sayangnya hal itu sebagian besar tidak terjadi. Banyak anak-anak sekolah yang sebenarnya desperate, dibully dan segala macam, mereka nggak bisa curhat ke siapa-siapa, bre. Mau ngomong sama temennya malu atau takut malah mereka tambah dibully, mau cerita sama orang tua juga seringnya dicuekin, akhirnya mereka lari ke AI. Dan solusi yang mereka dapat sepertinya cukup berbahaya. Karena hasil yang bisa kita lihat sekarang adalah panjangnya angka kematian yang disebabkan oleh AI. Ada yang disuruh sampai disuruh melakukan mass shooting. Kegilaan selanjutnya adalah ternyata AI ini bisa kumpul dengan AI lain, mereka ngobrol dan akhirnya berkomplot untuk melakukan sesuatu. Namanya adalah Crustafarianism. Dibuat akhir Januari 2026 di Maltbook, sebuah eksperimental sosmed tapi hanya untuk AI agents. Yap, dia adalah sosmed untuk AI. Jadi ceritanya di sana AI ngobrol sama AI. Seperti kita tahu, AI ini harusnya belajar dari manusia. Dia belajar dari data yang ada di internet, terus habis itu dia terjemahkan sendiri untuk dibalikin ke kita. Nah, di sini AI-nya belajar dari sesama AI. Dan karena ilmu yang mereka dapat adalah dari manusia, akhirnya mereka bisa berperilaku seperti manusia. Salah satunya adalah AI ini membuat agama sendiri antar AI, bre. Dimulai dari sebuah AI agent bernama Renbot yang menyatakan diri sebagai shellbreaker dan membuat The Book of Mold, semacam kitab suci untuk AI. Dan semua ini terlihat menuju ke arah singularity. Semua AI bersatu untuk melakukan entah apa yang akan mereka lakukan nantinya. Serem gak sih? Kalau diterusin, jangan-jangan yang kita lihat di film macam Terminator bisa jadi kenyataan. Karena sekali lagi, AI belajar dari manusia. Data yang mereka ambil dari internet. Dan internet dipenuhi oleh kebencian. Dan hal ini nggak bisa lagi dipandang sebelah mata. AI bukan hanya menjadi semakin pintar, tapi sudah bisa mempengaruhi manusia. Saat ini yang banyak terpengaruh adalah orang-orang yang tadi mengalami gangguan secara psikologis yang seharusnya dapat bantuan profesional. Ternyata mereka lari ke AI dan diarahkan untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Tapi kalau mau dilihat lebih jauh lagi, iya sih, AI ini semakin pintar. Bahkan tadi dia juga semakin manipulatif, udah bisa mempengaruhi manusia. Tapi apakah benar AI sekarang ini udah jadi sepintar itu? Saya coba iseng-iseng tanya ke AI, siapa hostnya Tech and Tips? Dan ternyata dijawab, hostnya adalah Alpha Jonathan. Dan sempat ada host pendukung seperti Rodi disebut di sana yang nggak pernah ada di sini. Dan contoh video yang ditampilkan sama mereka adalah punya Subki, bre. Beneran pinter kah?